but case. Perception of me that we opened up our Premiership. Last one. It's a monocultural team. No. Oh, we have photo. I'm a king of the world! The champ! It was I miss the big games. That way is magnificent. do it again. It's about I will miss you. Masih bersama Z-Box TV kali ini kita belajar dari kisah inspirasi langsung saja pada alurnya ya guys, 20 tahun telah berlalu. Segalanya adalah tentang sepak bola dan itu tak pernah terpikirkan akan menjadi kenyataan yang harus dijalaninya. Dia tak terlahir dari sepak bola dan berpisah dari kecintaannya terhadap sepak bola. Dengan 26 kemenangan dan 12 hasil seri serta tak pernah kalah, ia melangkahkan kaki menuju sebuah stadion untuk mengucapkan salam perpisahan. Dia adalah satu-satunya dan hanya satu, yaitu Arsène Wenger. Arsène Wenger duduk di sebuah kursi mencoba mengingat kembali takdir yang sudah dijalaninya. Dengan rekor tak pernah kalah dalam satu musim, ia pun dijuluki tak pernah terkalahkan. Millimeters. 2 Januari 1989 pertama kali sang profesor datang ke Highbury. Teman wanitanya yang bernama Barbara Dean mengenalkan ia kepada suaminya yang bernama David Dean yang merupakan salah satu pimpinan klub Arsenal, sebuah klub sepak bola di Inggris. Tahun 1996 awal, diperkenalkan Arsène Wenger ke hadapan publik London sebagai manajer baru Arsenal. Penggemar Arsenal tak tahu siapa dia, bahkan para pemain pun cenderung mengatakan dia lebih mirip seorang dosen universitas. Arsène Wenger lahir tahun 1949 di sebuah pedesaan yang bernama Dutlenham. Ayahnya seorang akuntan dan ibunya mewarisi sebuah bar di desa. Kota kecil itu sangat religius dan penduduknya terkenal suka bekerja keras. Dari sinilah Arsène kecil menjalani kehidupan sepak bola. Di sela-sela pertandingan ia selalu membawa buku misal untuk berdoa sebelum memulai pertandingan. Dari penuturan adik perempuannya, Arsène dalam lingkungan keluarga sangat didik dengan kedisiplinan. Ia kuliah 1 tahun kedokteran, 2 tahun ekonomi, dan 1 tahun sosiologi. Tapi takdir membawanya melatih sepak bola di usia 25 tahun dengan bayaran 250 franc. Saat itu bagi Arsène muda gaji itu lebih dari cukup dirasakannya. Musim 1996 dan 1997 akan dimulai. Legenda Arsenal Ian Wright sempat menjulukinya Clouseau, panggilan untuk seorang kepala detektif di sebuah film. Saat dipunyai semua itu, Arsenal hanya punya 1 bintang, yaitu Dennis Bergkamp. Arsène di awal melatihnya hanya fokus mentalitas bertarung ala Inggris yang harus dimiliki semua pemain. I ain't got time. Group of men. Arsène kemudian mengubah pola makan pemainnya. Mereka tak diperbolehkan lagi mabuk-mabukan, banyak mengkonsumsi gula, makan makanan yang berkeju dan hanya boleh minum air putih serta makanan yang disediakan saja. Tanggal 7 November, Arsène pulang untuk mengunjungi orang tuanya. Namun ITN Independent Televisi News memberitakan bahwa Arsène memundurkan diri. Akhirnya di tangga Highbury, Arsène mengklarifikasi rumor tentangnya. Arsène mengatakan tak ada masalah pribadi dan ia dalam keadaan baik-baik saja. Pembelian pertama yang dilakukan manajer Arsène adalah Patrick Vieira. Patrick saat itu berusia 20 tahun. Arsène sangat jeli melihat bakat yang dimiliki Patrick. Patrick punya mental bertarung dan tak takut pada siapapun. Di musim 1997 dan 1998, kehadiran Patrick benar-benar dirasakan semua pemain sebagai kekuatan tim. Kini mereka mulai memandang untuk meraih gelar di musim ini. Arsène mendatangkan pemain hebat berturut-turut seperti Emmanuel Petit, Marc Overmars, dan Nicolas Anelka. Tahun ini Arsène terbukti mewujudkan pasukan yang tak terhentikan. Saat itu Arsenal tertinggal 9 poin di bawah Manchester United.
Tibalah saat pertandingan penting itu, Mark Overmars membuka peluang perebutan juara liga semakin terbuka. Mereka mampu mengalahkan MU dengan skor 1-0. Setelah itu Arsenal mendapatkan kemenangan beruntun 10 kali pertandingan. Akhirnya Arsenal menjadi juara liga dan siap menyambut gelar keduanya di Piala FA. Momen itu pun tiba. Lewat 2 gol yang masing-masing disumbangkan oleh Mark Overmars dan Nicolas Anelka, Arsene menggabungkan 2 piala kejuaraan sepak bola Inggris. Kilas balik ke tahun 1987 sampai tahun 1994 di Monaco, Prancis. Arsene membawa AS Monaco sebagai juara liga. Saat itu ia menggapai juara bersama 2 pemain Inggris, yaitu Mark Hateley dan Super Glenn Hoddle. Arsene meninggalkan sepak bola Prancis setelah 10 tahun berkecimpung sebagai pelatih di sana. Dalam masa itu terjadi skandal memalukan pengaturan skor di klub Marseille. Dan kini saatnya ia harus meninggalkan kenangan buruk itu. Musim 1995 dan 1996 Arsene berada di Nagoya, Jepang dan melatih sebuah klub di kota itu. Ia berhasil membawa klubnya di urutan kedua dan menjuarai liga di sana. Saat itu ada kerinduan yang mendalam untuk kembali ke Eropa. Kerinduan itu membawanya ke kota kecil di London, yaitu kota Tortryad. Dari sinilah pertemuan dengan David Dein itu berawal. Arsene hanya tahu 3 hal, yaitu rumah, pusat latihan, dan Highbury. Hampir seluruh hidup Arsene dikorbankan untuk sepak bola. Orang lain mungkin melihatnya itu adalah sebuah siksaan. Tapi bagi Arsene itu adalah bentuk kecintaannya pada dunia sepak bola. Seorang legenda pelatih besar Manchester United mengatakan pada awal kedatangannya, Arsene adalah orang Jepang yang tak tahu sepak bola dan sekarang berusaha menyerangnya. Bagi Arsene 2 klub yang bertarung layaknya singa, maka ia harus mengalahkan singa yang satunya. Dan Arsene tak segan melakukan perang urat syaraf kepada siapapun yang menjadi lawannya. Momen paling menyebalkan adalah ketika semifinal Piala FA menghadapi MU. Saat itu Arsenal unggul pemain karena salah seorang pemain lawan mendapatkan kartu merah. Apalagi saat itu Arsenal mendapatkan tendangan penalti, tapi Dennis Bergkamp gagal mengeksekusi kesempatan itu. Bahkan lawan mampu meraih kemenangan di perpanjangan waktu dengan 10 pemainnya. Arsene menggunakan metode melatih lebih kepada pendekatan pribadi dibanding pelatih sebelumnya. Layaknya seorang ayah, ia siap menghadapi setiap persoalan para pemainnya. Ia sangat dekat dengan para pemain sehingga sangat tahu bagaimana mengembangkan kemampuan tiap individunya. Arsene mengamati Thierry Henry sejak remaja saat menjadi pemain sayap di AS Monaco. Perubahan terbesar Arsenal dengan mendatangkan Thierry Henry. Arsene paham masalah yang dihadapi Thierry kala itu adalah ketidakpercayaan diri. Sampai akhirnya Thierry mampu bangkit dan Thierry banyak menyumbangkan gol fantastis bagi Arsenal. Kedatangan pemain berikutnya adalah Roberto Pires yang menjadikan Arsenal lebih berwarna. Perubahan multikultural tak hanya terjadi dalam dunia sepak bola, tapi sudah merambah dunia politik saat itu di seluruh penjuru Eropa. Di musim 2001 dan 2002 Arsene menetapkan tujuan utama adalah kemenangan. Melalui pelatihnya, Arsenal penuh ambisi dan akan menghasilkan sebuah karya seni di dunia sepak bola. Musim itu mereka berhasil merebut gelar dari rival terberatnya yaitu Manchester United. Di depan media, Arsene mulai mengatakan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Ia mengatakan di media di musim 2002 ia akan menjalani pertandingan tanpa ada kekalahan. Hal itu menjadikan heboh para pemain dan seluruh supporter serta mass media Inggris tentunya. Tibalah awal bergulirnya liga yang dimulai di tahun 2003 dan 2004. Para pemain ditanamkan memiliki kekuatan yang bisa dirasakan bersama-sama. Harus mempunyai kesabaran lebih untuk mencapai target yang sudah dicanangkan. Mental pemain semakin kuat dan mereka merasakan bahwa semakin mustahil sebuah misi, maka motivasi untuk mewujudkannya semakin bertambah besar. Momen dramatis pun mereka alami saat melawan musuh bebuyutan Manchester United. Saat itu Patrick Vieira dikeluarkan wasit dan MU mendapatkan penalti di menit terakhir. Keajaiban terjadi, pemain lawan gagal menjalankan penaltinya. Kemudian peluit tanda pertandingan telah ditiup oleh sang wasit dengan skor imbang 0-0. Arsene menganggap itu adalah keadilan, sementara pelatih lawan merasa tak terima ketika ada pelanggaran terhadap pemainnya seusai pertandingan. Kala itu Martin Keown bersama 5 pemain Arsenal lainnya mengintimidasi pemain MU seusai gagal mengeksekusi penalti. Akibatnya Arsenal mendapatkan denda dan larangan bermain 6 pemainnya hingga musim berakhir. Tekanan datang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya tanpa formasi utama. Terutama ketika mereka melawan klub besar lain, yaitu Liverpool.
Namun kemenangan masih berpihak kepada Arsenal dan itu membuat semangat dan solidaritas tim semakin kuat. Di Duttenheim, Arsene selalu bisa mengambil nilai-nilai positif tentang keluarganya. Ia kini telah menjadi kebanggaan keluarga. Etos seorang pekerja akan selalu melekat pada diri Arsene Wenger. Sesuatu yang spesial di Highbury bagi Arsene adalah ketika melihat ke bawah atau jalan raya fans senantiasa berlimpah ruah. Saat beranjak dari kursi maka ia melewati begitu banyak pendukungnya. Highbury harus lebih besar menurutnya saat itu. Terlalu dekatnya tendangan penjuru dengan penonton. Jalan koridor pemain memasuki pertandingan yang sempit, ditambah ruang ganti pemain yang langsung terhubung dengan jalan raya. Akhirnya bulan Februari 2004 mereka memulai stadion baru yaitu Emirates Stadium. Perubahan sepak bola begitu cepat seiring uang yang datang ke dunia itu. Chelsea menjelma menjadi klub superior dengan pemilik barunya. Mereka mendatangkan pemain-pemain berbakat. Ini menjadikan kekhawatiran tersendiri pada Arsene saat itu. Tapi semua itu sirna ketika Arsenal mampu mengalahkan Chelsea. Seiring waktu berjalan Arsene menyadari pentingnya arti sebuah keluarga. Selama ini hidupnya hanya fokus pada sepak bola dan hal ini mengikis kepedulian terhadap orang di sekitarnya. Kini anak perempuan Arsene beranjak dewasa dan sedikit membutuhkan perhatiannya. Dorongan kuat bagi dirinya berkaitan dunia sepak bola adalah hasrat berkompetisi dan benci akan kekalahan. Hal inilah kadang membuatnya lupa akan sisi manusiawi dalam dirinya. April 2004 adalah masa traumatis. Kekalahan di Piala FA dari MU, kemudian tersingkir dari ajang Liga Champions dan beban berat untuk menjadi tak terkalahkan. Pertandingan melawan Liverpool yang seharusnya menjadi titik balik menjadi pesimistis karena pada babak pertama Arsenal harus tertinggal 2-0. Ketangguhan mental menjadi dasar kemenangan Arsenal di babak kedua hingga hasil akhir menjadi 4-2 untuk Arsenal. Akhirnya Arsenal masih bisa meraih gelar lagi di musim itu. Suatu kebahagiaan yang besar adalah Arsenal menjalaninya tanpa sekalipun menelan kekalahan. Patrick Vieira adalah sosok penting pembelian pemain oleh Arsene Wenger. Setelah 18 bulan Arsene memulai mimpi itu, kini dengan 26 kemenangan 12 seri dan tak satu pun mengalami kekalahan, Arsene akhirnya mampu menyelesaikan misinya. Setelah pencapaian tertinggi ini, banyak orang bahkan para pemain sendiri menjadi tak tahu apa yang akan dilakukan selanjutnya. Belajar dari para juara, Arsene sangat mengerti akan ungkapan bahwa meraih sukses itu mudah untuk diamati tapi kekalahan akan membekas selamanya. Di musim 2007 terjadi perpindahan kepemimpinan dari David Dein kepada Stan Kroenke. Arsene bingung antara loyal kepada David atau kepada klub. Sementara jiwanya, penderitaannya, Highbury, dan Emirates Stadium sudah menjadi satu dalam dirinya. Ia memutuskan untuk memperbaharui kontrak selama 3 tahun ke depan sambil membayangkan masa-masa sulit yang akan dijalaninya. Banyak pilihan datang pada Arsene kala itu, mulai dari timnas Prancis, PSG, Juventus, Real Madrid, timnas Inggris, bahkan dari rival mereka Manchester United. Arsene sendiri menyadari kesalahan terbesarnya adalah ia terlalu bahagia berada di klubnya. Akhirnya berjalanlah dari musim 2006 sampai 2015 hanya mampu bertahan dan untuk membayar keuangan klub saja. Posisi mereka di klasemen naik dan turun di peringkat 3 maupun 4. Setelah ditinggal pemain pilar berusia 30 tahunan, ternyata disusul perpindahan pemain yang berusia 25 tahunan. Kini Arsenal sudah tak mempunyai tujuan yang jelas. Masa-masa kejayaan mulai berakhir, Arsenal terlalu terikat pada sosok seorang Arsene Wenger. Desakan supporter agar Arsene mengundurkan diri semakin gencar. Sampai akhirnya pimpinan klub yang baru mengadakan jumpa pers dan mengatakan bahwa akan ada salam perpisahan Arsenal untuk Arsene Wenger. 6 Mei 2018 pada hari itu stadion bergemuruh dengan tampilnya seorang yang visioner, revolusioner, sekaligus inspirator dan satu-satunya kebanggaan klub yang memberikan sambutan perpisahan. Kemudian ia memeluk pemain-pemain Arsenal yang hadir. Ini adalah akhir kisah cinta yang selalu berujung kesedihan. Kini Arsene kembali ke desanya dengan membawa kebanggaan putra daerah yang berhasil membawa nama ke ajang internasional. Namanya diabadikan dalam stadion Arsene Wenger di desa itu. Terakhir Arsene berpesan bahwa dalam hidup itu harus berani dan menunjukkan ambisi. Karena dengan itu hidup akan terasa lebih luas dari sebuah mimpi. Sekian episode keteladanan kita kali ini, semoga jumpa lagi di kisah inspirasi lainnya. Sampai jumpa.